Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, bertemu kembali dengan Kanzi. Setelah kemarin saya membahas video tentang penampakan pendaki yang tanpa kepala, yang keberadaan video tersebut ini juga membuat rame. Banyak sekali teman-teman yang nonton di video itu berkomentar, ada yang percaya, ada yang tidak. Kemudian yang tidak percaya kalau itu adalah real penampakan, di situ si pemilik video ini juga meluruskan bahwa itu benar-benar kenyataan, karena pada saat dia ngerekam dia nggak sadar kalau itu ada penampakan. Dan setelah saya bongkar, ternyata pada video kali ini saya menemukan sebuah video, bahkan ini penontonnya cukup banyak banget, yaitu penampakan kuntilanak di atas genting atau gimana itu. Pokoknya lihat saja videonya nanti ya. Dan sebelum kita bongkar menggunakan aplikasi Sakti, di sini kita tonton videonya dulu. Tuh, muncul kuntilanaknya muncul. Oke, nggak perlu berlama-lama di sini, langsung saja kita masukkan video ini ke aplikasi Sakti. Jangan lupa subscribe. Oke. Sekarang saatnya kita mencari kejanggalan-kejanggalan pada video penampakan kuntilanak ini. Di sini akan kita mulai di menit pertama. Sebentar, suaranya terlalu mengganggu. Ini soundnya akan saya kecilin. Oke, lanjut. Di sini masih terlihat aman. Ini teman-teman, yang membuat saya curiga itu bagian atas nih. Stop. Yaitu lokasi kemunculan kuntilanak ini ya teman-teman. Nih. Dia muncul dari balik tembok kecil yang ada di bagian atas rumah. Kemudian dilanjut lagi nih, kejanggalan yang kedua, yaitu adanya sebuah barang yang naik ke atas. Ini kursi ya, ini kursi plastik nih. Oke, kita ulang lagi, perhatikan teman-teman. Sini kita potong dulu. Ini akan kita bahas dua kejanggalan awal ini dulu ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah lokasi kemunculan dari si kuntilanak ini sendiri. Kenapa kuntilanaknya ini munculnya ini kayaknya seolah-olah milih ya. Maksud saya milih adalah, jadi dia ini munculnya dari balik tembok. Padahal makhluk halus yang namanya hantu dia kan bebas. Bisa saja dia ini muncul secara tiba-tiba dalam bentuk asap atau apapun itu. Tapi kenapa dia ini munculnya lebih memilih dari balik tembok? Dan yang perlu kita bahas di sini adalah, jika memang kondisi rumah nih
Ini koyoknya hampir mirip ruko ya, karena di depannya ini seperti ada pintu sliding. Kemudian di atasnya ini ada bangunan kecil yang namanya rumah berbentuk ruko gini. Kemudian di atasnya kalau ada bangunan seperti ini, otomatis di bagian atasnya ini bukan atap biasa tapi dak cor. Nah, jika memang di atasnya ini adalah dak cor, otomatis orang pun akan bebas untuk berjalan di atasnya. Bener apa enggak? Sekarang kita zoom, kita dekatkan. Apakah dia melangkah atau melayang? Tuh. Perhatikan gerakan kakinya. Di sini jelas banget dia ini tidak melayang, tapi ada gerakan kain yang mengikuti gerakan kakinya. Tuh kan? Jadi antara kanan dan kiri gerakan kain pada bagian kaki ini bergantian. Ini menunjukkan kalau dia ini melangkah. Saya heran, video seperti ini kok penontonnya banyak banget gitu loh. Di sini saya yakin teman-teman keganjilan pertama ini sudah kelihatan ya. Ditambah lagi dia ini munculnya milih, seolah-olah udah direncanakan. Dia sembunyi dulu di balik tembok sini, kemudian baru dia muncul. Dan yang lebih janggal lagi jika di sini juga perlu kita bahas adalah orang tidur di teras toko ini. Secara umum orang yang tidur di teras toko, orang yang tidak punya tempat tinggal, ya tidak dapat dipungkiri ini sering terjadi di daerah Jakarta ya. Banyak sekali orang seperti ini. Jadi dia ini tidur di teras toko itu dikarenakan tidak punya tempat tinggal. Tapi untuk video ini seolah-olah ini udah niat banget. Yang pertama, dia tidur di teras toko ini menggunakan tikar. Kemudian jika kita perhatikan di video yang awal tadi, dia ini ada senter di sampingnya, ya kan? Jika memang ini adalah tunawisma, kenapa tidak ada barang lain? Jadi ketika dia lari tadi, dia kan hanya orang yang membawa senter sama tikar yang dia tidurin. Seolah ini udah niat banget, memang sengaja mau tidur di situ. Ini kita berlanjut ke kejanggalan yang kedua, yaitu dimana ketika kursi yang ada di belakangnya orang tidur ini tiba-tiba melayang. Dan melayangnya di sini saya rasa juga cukup unik. Jika memang pesan yang disampaikan oleh video ini, melayangnya kursi ini karena bagian dari sebuah kejadian ganjil setelah nampaknya kuntilanak di atas atap ini, kayaknya ini juga kurang bisa diterima ya, kurang horor. Karena apa nih? Naiknya ini lurus banget, kelihatan banget kalau dia ini ngikutin tali. Kursi yang seperti ini biasanya bagian tengah ini pasti bolong. Bagian tengah yang kita dudukin ini bolong. Teman-teman udah hafal kan posisi kursi yang seperti ini? Ini sering ditaruh di toko-toko material buat nungguin pelanggan ya. Di sini bagian tengahnya bolong. Bisa jadi kenapa dia naiknya ini lurus kayak gini, vertikal kayak gini. Dia ini ngikutin tali. Bisa saja mungkin di atas sana ada yang menarik juga. Atau tali bisa dikaitkan ke dalam ke dalam toko ini ya. Sehingga ketika terjadi pergerakan pada kursi, ini gerakannya ini lurus banget, seret. Seharusnya kalau memang ini adalah sebuah gerakan alami yang timbul karena gesekan energi negatif, energi gaib, dia naiknya juga tidak lempeng-lempeng kayak gini, enggak tertata rapi. Bisa saja dia ngambang kemana arahnya enggak jelas. Itu baru saya agak sedikit percaya. Ya teman-teman. Ketika kursi turun, gerakannya ini kursinya muter tapi tetap di jalur yang sama, yaitu di jalur tali yang sudah dipasang. Nih perhatikan ya, tuh kan kursinya muter, alah dijatuhin. Tuh kan dia bawa senter toh. Nih, jadi orang ini tidur di teras toko menggunakan tikar dan
sudah siap membawa senter di sampingnya, sedangkan barang lain tidak ada. Fix ini bukan tunawisma. Dan persiapannya kayak kurang ya. Kalau memang dia niat tidur di teras toko, dia udah bawa senter, tanggung. Kenapa nggak bawa selimut sekalian? Atau setidaknya sarung lah, biar orang lebih percaya. Ini tidak bawa apa-apa, gitu. Hanya dia bawa senter sama tikar yang dia tidurin. Di sini dia benerin kursi, oke siap. Setelah ini yang terjadi adalah, dia nyari. Siapa ini yang jatuhin kursi? Oke, dia tidur lagi. Dan yang terjadi di sini, kuntilanak di bagian atas dia jalan lagi ke depan. Kemudian ada panah mengarah ke tikar. Stop. Sebelum ini terjadi akan saya zoom dulu teman-teman. Sini, perhatikan ya teman-teman, gerakan tikar pada saat ngelipet, ngegulung tubuh dia. Slow motion. Dimulai dari ujung tikar tuh, ujung tikar bagian sana, bagian dalam, ya kan? Kemudian yang di sebelahnya di sini juga dimulai dari ujung tikar sini dan ujung tikar sana, sama-sama ujungnya yang melipat duluan. Di sini orang pun akan langsung curiga, ini pasti ada talinya, bener apa enggak? Ini masih ditarik talinya, orangnya di tengah, seolah meronta nggak bisa lepas. Perhatikan terus, perhatikan terus, perhatikan terus. Talinya putus. Ini akhirnya dia pun lari ketakutan. Muter-muter, kelihatan banget ya. Di sini lari ini kok seolah-olah dibuat-buat, tuh kan? Orang takut mana mungkin sempat dia muter-muter nyari sesuatu. Orang takut beneran, ini pasti larinya nggak kayak gini, tapi dia ini langsung ngibrit, tuh kan? Dia muter-muter dulu, nyari dulu, lihat-lihat, baru dia lari. Nah kan, dari sini udah ketahuan ya teman-teman. Ternyata video yang selama ini viral, penontonnya yang jutaan, dan ada berapa ya saya hitung, adalah ratusan komentar yang percaya kalau ini adalah penampakan. Ternyata semua ini adalah settingan. Karena itu buat teman-teman, saya pengen dengan tayangan ini, dengan video ini, teman-teman kedepannya bisa semakin cerdas membedakan manakah video penampakan yang asli dengan video settingan ya teman-teman.